makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kan sebelumnya di bab muqaddimah Imam Ghazali mengatakan idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal huruf was sifat yanfidu bi afsahil lughati. Jadi kewajiban yang sangat sekali sebelum memulai, yang pertama kali harus diketahui yaitu makharijul huruf was sifat. Itu di bab muqaddimah beliau jelaskan. Nanti itu ada di bahan dari yang di buku hijau. Di bab muqaddimah itu beliau mengatakan idh wajibun 'alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lam makharijal huruf was sifati. Untuk apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Hanya itu bab muqaddimah nanti akan jelasin. Sekarang kita langsung ke bab makharijul huruf. Kita garis bawahi dulu. Makharijul huruf. Apa itu makharij? Tempat keluar. Makharij tempat keluarnya. Kalau huruf apa? Jadi makharij itu kan bentuk plural ya. Jamak dari kata makhraj. Isi makan. Kharaja yakhruju khurujan wa makhrajan. Isi makan apa? Berarti kharaja yakhruju ukhruj la takhruj. Wa dzaka kharijun fa huwa makhrujun. Fa huwa kharijun wa dzaka makhrujun la takhruj makhrujun min kharajun. Berarti makhrajun isim makan. Berarti kharaja keluar. Berarti makhraj tempat keluar. Sementara makhariju berarti tempat-tempat keluar. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa nggak perlu tulis. Jadi secara istilah itu makhraj itu kalau di situ ditulis mahallu khurujil huruf. Khuruji wa tamyiz Wa tamyizihi wa tamyizi haitsu yanqati as-sawtu 'indahu fayatamayyazu an ghairihi. 'indahu ayatamayyazu an ghairihi. Fayatamayyazu an ghairihi. Nah ini penting harus dihafal ini. Kalau mau jelasin kesan harus dihafal. Mahallu khurujil huruf wa tamyizihi haitsu yanqati'u as-sawtu 'indahu fayatamayyazu an ghairihi. Jadi pengertian makhraj secara istilah. Tempat keluarnya huruf dan cara membedakannya tuh. Atau dan letaknya boleh. Di situ diartikan dan letaknya, tapi lebih tepatnya dan mayyaza yumayyizun membedakan. Tempat keluarnya huruf dan cara membedakannya haitsu yanqati'us sautu 'indahu, ketika terputusnya suara. Bahasa singkatnya ini as-sukun. Apa? As-sukun. As-sukun. Jadi tempat keluarnya huruf dan cara membedakannya ketika huruf itu disukunkan, maka bisa dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Fayatamayyazu an ghairihi, maka dia berbeda dengan yang lain. Sekali lagi, tempat keluarnya huruf dan cara membedakannya adalah dengan cara mensukunkan huruf. Berarti kalau nggak ada sukun huruf, kita nggak bisa membedakan itu makhraj apa. Misalkan antum sekarang bilang sa dengan bilang ja, terus dihapus yang dipanjangkan ja, kan yang tentulah sama sama kan, yang bedakannya apa?
Sukunnya. Sukunnya. Makanya itu huruf sebenarnya. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa huruf itu ketika disukunkan mendekat dengan makhrajnya, maka dengan cara mensukunkannya lah kita tahu makhrajnya. Sementara kalau dia berharokat menjauh dari makhrajnya, bahkan bisa dikatakan bercampur dengan makhraj lain, itu makhraj al-jauh. Nanti kita bahas. Jadi ini baru pengertian dulu bahwa tempat keluarnya huruf dan cara membedakannya adalah dengan cara mensukunkan huruf tersebut, atau di sini dibahasakan oleh pensyarahnya Syekh Jafri, haitsu yanqatu as-sautu indahu. Cara membedakannya ketika terputusnya suara. Berarti yang memutus huruf ba, misalkan ba ini. Yang memutusnya apa? Sukun, tapi makhrajnya yang memutus dua bibir kan? Dua bibir. Bukan af atau au. Tapi dua bibir dia dengan sifat-sifat yang nanti kita sebutkan. Maka ba bisa kita pastikan keluar dari dua bibir. Asyafatan. Karena yang memutus dia adalah dua bibir. Contoh huruf kha, yang memutus apa? Kerongkongannya, paling ujung, adnal halqi, yang memutusnya. Kalau misalkan huruf mad, misalkan alif wawiyah, bu, itu yang memutus apa? Al-jauh, yang memutusnya. Muqaddar makanya makhrajnya. Jadi mahallu khurujil huruf wa tamyizihi haitsu yanqatu as-sawtu 'inda fa yatamayyazu an ghairi. Yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lain itu sukunnya. Harus ingat, sukunnya. Terus huruf, apa huruf? Secara bahasa huruf itu tarfus syai', ujung sesuatu. Secara bahasa, misalkan ada ayat apa tuh? Ada ayat misalkan apa tuh? Yang ala harfin. Ada orang-orang yang beriman itu ala harfin. Ada jurufin harin. Bukan, itu dari ala harfin. Jadi imannya cuma di ujung lidah saja. Jadi ujung sesuatu. Kemudian secara istilah apa huruf itu? Sautul mu'adhdhin ala makhraj muhaqqaqin. As-sautul mu'tamidu. Suara yang bersumber ala makhraj, ala makhrajin. Suara yang bersumber dari tempat keluar, ala makhrajin. Sekarang ada suara nih. Dari mana sumber suara itu? Meja, pertemuan antara meja dengan pulpen. Nah bunyinya itu tek tek tek. Bunyinya itu kalau aku merekam, ini bunyi apa? Itulah huruf. Sekarang ini sumber bunyinya apa? Spidol dengan tong sampah. Bunyi yang bersumber dari makhraj. Bunyi yang bersumber dari tempat keluar. Itu kenapa? Bunyi itu nggak mungkin beda kalau makhrajnya benar. Dodnya Rasulullah dengan dodnya kita harus sama. Itu perintah Allah. Warattilil Qur'an
tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Apa artinya tartil? Sesuai Rasulullah. Terus bagaimana biar sampai seperti ya itu kan makanya ada sanadnya kan. Ini yang biasa. Jadi suara yang bersumber dari makhraj. Sementara makhraj itu ada dua. Ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Muhaqqaq itu adalah yang butuh partikel lain. Yang butuh partikel lain. Di mana alamatnya Pak Samsul Hari? Alah. Muhaqqaq. Kenapa? Ada partikel-partikel yang membuat dia mengkerucut. Inilah rumahnya Pak Samsul Hari. Di mana? Misalkan pertemuan antara rumahnya Yanis dengan rumahnya Pak Hul. Tengah-tengah itulah rumahnya Pak Samsul Hari. Itu memang muhaqqaq. Kalau muqaddar, nah orang nggak punya rumah, terbentang rumahnya di jalanan rumahnya ya. Di mana Pak Samsul Hari misalkan? Pokoknya dari Musolatul Jannah sampai Al-Ghawi itu rumahnya Pak Samsul Hari itu. Kira-kira disitulah dia. Pokoknya ada pos kami. Amin. Pada di sini. Pokoknya berpisah dengan muqaddar ya. Muqaddar. Makanya yang muqaddar itu dua, rongga hidung sama jauh. Dan jauh. Karena rongga hidung itu muqaddar ya, dikira-kira. Makanya nanti gunnah berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat dikira-kira. Jadi kalau yang muqaddar tidak butuh partikel lain. Tidak butuh partikel lain. Seperti misalkan lisan dan kedua bibir. Kalau lidah butuh nggak partikel lain agar bunyi-bunyi huruf-huruf yang keluar dari lidah itu, huruf-huruf lisan, agar bisa berbunyi butuh partikel lain nggak? Butuh. Kadang gusi, kadang gigi, kadang langit-langit. Misalkan pangkal lidah keluar satu huruf qaf, membutuhkan partikel kedua, yaitu langit-langit yang lunak. Ko, ti, u, ka, ki, ku, kaf, butuh yang ke bawahnya lagi. Tak juga begitu, huruf ta, huruf lidah misalkan ujung lidah ketemu sama pangkal gigi dari atas, ujung gigi dari bawah. Ada ujung lidah bertemu ujung gigi dari atas. Nanti ada di bab makhraj selanjutnya. Jadi suara yang bersumber dari makhrajnya, baik yang muhaqqaq maupun yang muqaddar. Jadi misalkan begini. Nah, bunyinya ini dari mana makhrajnya? Kita ingin menjadi alif ya. Kalau kalau dua bibir, nah wa-nya dari mana? A-nya dari mana? Bunyi i sama bunyi a dari mana itu? Alif. Ada makhrajnya itu. Kalau itu dari aksal halqi a i a, nah itu. Kalau a itu dari mana? Terbentang dari sini ke Jauh. jauh. Nah, itulah huruf. Jadi lengkapnya makhrajul huruf itu tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluarnya huruf yaitu ketika disukunkan sehingga kita bisa bedakan antara huruf satu dan huruf yang lain. Maka dari sini dari ini dan ini dikenal komponen huruf. Komponen suatu huruf itu kalau kita mau benar membaca huruf itu 3 komponennya, yaitu sukun hurufnya, kemudian rahangnya benar, kemudian baru harokat. Sukun huruf, nah ternyata semua punya sukun. Misalkan ada tulis begini, coba
dibaca Pak Samsuhari. Saya Samsuhari dibaca. Sa sukun Itu berharokah. sukun Hah? Nah, oke. Oke, anak kasih tahu. Nanti sebelum kita misalkan ini juga perlu dikasih tahu sama santri-santrinya nanti sama murid-muridnya cara mengetahui Makhraj. satu Sukun huruf disukunkan sukunkan atau tasdidkan. Misalkan nih atau tasdid. Yang kedua, tambahkan huruf hidup atau huruf berharokat di depannya. Misalkan kita akan mengetahui huruf sin atau sa, huruf sa, maka tambahkan apa di depannya, mau huruf hamzah, mau ba, misalkan bas, as, berarti sukun huruf sa apa? Itu kan? Coba bas. bas Kalau ba kan huruf ba tuh. Kalau huruf sa-nya dat itu sukunya. Nah, maka cara membaca ini, kalau misalkan belum tahu sukunya, tinggal tambahin huruf itu aja. Sin gimana sukunya? As. Pasti bunyi terakhir yang terdengar apa? Oh, dari mana makhraj shin? Sukunkan shinnya. Kalau nggak bisa baca sukunnya, tambahkan huruf hidup di depannya. Ash. Berarti sukun huruf shin gimana? Sod. As. Dia sosir. Ujung lidahnya harus di ujung gigi di bawah. Rahangnya ditebalkan. Nanti kita rahang tebal. Nah, maka cara baca ini bisa kan? Disambung. Kalau disambung kita sambung. Gitu ya. Nah, maksudnya anak, ini jangan dilupakan sukunnya. Kalau nggak ada sukun, nggak ada huruf itu. Sukun. Oke, kita ambil satu contoh aja, huruf sin ya. Huruf sin. Pertama kita tahu sukunnya. Apa sukunnya? Ya. Nah, terus kemudian rahangnya. Rahang cuma ada dua, nggak ada tiga, cuma dua saja. Tebal. Itu seperti rahang O. Tipis. Harus I. Rahangnya harus I. Seperti ngomong I dah. I. Nah, itu posisi rahang tuh. i Tapi kalau misalkan nggak usah disebutkan I-nya, anak contoh aja bentuk rahang tipis tuh nyengir. Nah, biar ada kalimatnya gitu, makanya anak contohkan I. Coba bilang I semuanya. I. Nah, seperti itu rahangnya ya kalau tipis hurufnya. Gitu. Kalau tebal, kalau ada gambar, nah makanya untuk mempermudah rahangnya seperti rahang O. Bukan U, tapi O. Jadi O dulu, O. Nanti akan terbentuk sendiri dia. O. Nah, rahangnya sekarang huruf tebal cuma ada 7. Anak urutkan huruf tebal berdasarkan ketebalannya ya. To, bo, kemudian so, go, kho, kho. Kalau di matanya nanti khusodotin, kil. Ini yang di mata, tapi ini urutan ketebalannya. Karena ini kan ini yang disebut itbaq 4 ini. Yang nanti disebut tafkhim nisbi 3 ini. Qaf, wain sama kha tafkhimnya nisbi. Hanya dibaca tebal ketika dia fathah sama dhammah, tapi ketika dia kasrah dibaca nisbi. Enggak dibaca dengan qi,
Khi, ri, enggak, tapi ti, khi, ri. Beda ini. Kalau ini ti, ri, si, ri. Harus tetap tebal. Mau fathah, kasrah, mau dhammah tebal dia. So, Qi. su, si. So. Oke, berarti rahang. Bagus rahang. Artinya rahang tipis. Jangan sampai salah. Harus tipis nyengir. Ya. Nah, lalu baru harokatnya. Harokat, fathah, kasrah, dhammah. Misalkan setelah ini baru rahang sini, tengah-tengahnya rahangnya apa? Berarti tipis nih, tipis. Baru harokatnya fathah. Sa. Itu baru sempurna hurufnya. Sa, Sa. sa, Sa. si, Si. su. Su. Nah, makanya langsung su. Rahangnya apa? Sukunnya salah rahang. Kalau su, su salah. Harus su. Su, si, sa. Coba. Su. Si. Sa. Itu dari sini kita bisa mengetahui bahwa semua huruf harus ada komponen tiga itu, sukun huruf, rahang, dan harokat. Paham sekarang makhrajul huruf ya? Oke. Selesai makhrajul huruf. Ada pertanyaan dari sampai di sini? Oke, cukup. Kemudian sab'ata asyar 'ala alladhi yaftaru man iftabar. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa ada pendapat lain. Hanya saja yang dipilih oleh ulama-ulama yang muktabar 17. Makhrajul huruf itu ada 17 yang dipilih oleh ulama-ulama yang muktabar, yang punya pengalaman di bidang tajwid. Atau bahasanya jumhur ulama tajwid. Sebagian besar ulama tajwid memilih bahwa makhrajul huruf ada 17 dan bahasanya udah ada dengkot ya. Dan pentolannya ada Imam Ghazali. Imam Ghazali dan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahi. Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahi yang dikatakan sebagai kalimat pertama ilmu tajwid yang kuat, dan Imam Ghazali. Lalu adakah pendapat lain? Ada. Imam Syatibi misalkan. Terus Imam Al-Farra, Qutrub, Al-Jarmi, dan seterusnya. Itu ada ulama-ulama yang mengatakan tidak 17, bahkan ada yang mengatakan 29. Itu nggak tahu siapa pencetusnya. Sebagian kecil ulama kecil dan nggak tahu siapa pelopornya itu. Dengan alasan apa? Kata dia, setiap huruf itu ada makhrajnya. Kalau jumlah hurufnya ada 29 huruf, maka makhrajnya pun 29 huruf. Karena kan setiap huruf berbeda, maka dia harus punya makhraj yang berbeda. Padahal ada bait lain mengatakan, Imam Syatibi mengatakan, ketika ada makhraj yang sama, tidak akan bisa dibedakan kecuali dengan sifat. Ketika ada huruf yang sama sifatnya, nggak akan bisa dibedakan kecuali dengan makhraj. Jadi kalau ada satu huruf kok sama makhrajnya, oh pasti sifatnya beda. Kalau ada satu huruf yang sifatnya sama, pasti makhrajnya berbeda. Gitu. Jadi yang dilupakan oleh pendapat yang mengatakan ada 29 itu bahwa ternyata hurufnya sifat, walaupun sekamar bisa jadi beda sifat. Misalkan antum, Ustaz Yanis, Ustaz Syamsuhari, Ustaz Fahrul, Ustaz Bustami tinggal sekamar, itu makhraj. Sifatnya beda. Dengan sifatnya kita bisa, misalkan sifat kulit, si sawo matang dipanggil sama guru, kira-kira kalau yang berkulit putih keluar nggak? Sawo matang aja, itu sifat. Jadi satu kamar tapi sifatnya berbeda, bisa dibedakan antara huruf pun begitu, walaupun satu makhraj bisa dibedakan.
Kan kata pendapat yang pertama 29 katanya, karena setiap huruf beda, harus punya makhluk masing-masing katanya. Setiap orang punya kamar sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan 17, itu yang pendapat yang kita pilih, yang sedang kita pelajari, mazhabnya Imam Jazari rahimahullah. Ada yang mengatakan ada 16. Kenapa ada 16? Dia menghilangkan al-jauh. Jadi alif, waw dan dia ini nggak perlu lagi dikasih makhraj karena alif sudah ada. Diwakili hamzah, jadi aqsal halqi. Waw juga sudah ada, asyafatan. Di syafatainil wawu ba mim. Syafatan itu ada wawu ba sama mim. Ya juga nggak perlu, dia wastul lisan. Wal wastu faji musyinu ya dari, jadi nggak usah lagi ada makhraj jawaban. Tapi nggak bisa karena ini perhatikan, misalkan ini coba baca coba sa kalau tahu kita makhrajnya. Nah bunyinya dari mana? Jauh. Itu dia. Makanya nggak ada partikel lain. Makanya Imam Jazari luar biasa menemukan itu. Kalau berarti harokat ini hakikatnya ada dia. Lalu apa ini? Yang memutus apa? Nggak ada yang memutus. Apa? Hawa. Berakhirnya hawa yang memutus dia. Jadi kalau antum panjangkan dia, nggak akan putus-putus kecuali nafasnya habis. Itu maksudnya lil hawa itantahi nanti. Fa aliful jawfi ukhtaha wa hi hurufu madin lil hawa itantahi. Yang memutus dia hawa, bukan partikel. Kalau ba jelas partikel. Ab putus sudah suaranya. Maka dia butuh partikel lain. Kalau muqaddar enggak. Maka sebenarnya harokat ini berapa panjangnya? Ini berapa panjangnya? Satu harokat. Kalau ini Si alif 2. ini berapa harokat? 2. 2 harokat. Berapa alif? 1. Kalau ini berarti setengah alif. Setengah alif. Berarti masuk makhluk jauh di sini. Makanya huruf yang berharokat itu sudah bercampur makhrajnya dengan al-jauh, walaupun hanya setengah. Lebih jelas lagi ketika dipanjangkan. Makanya bunyi panjang itu ada makhrajnya. Itu muqaddar, makanya al-jauh terbentang mengalir dari kerongkongan sampai ke rongga bibir. Nah, hakikatnya benar. Jadi ini alif, wawu dan ya adalah asal muasal harokat sebenarnya. Alif fathah diambil dari sini. Setengah alif diambil, pinjam ya setengahnya ya. Aku potong kamu, aku jadikan kamu harokat. Kemudian dhammah diambil dari sini. Adapun kasroh ini dipotong jadi baris bawah ya. Kasroh karena kan ya begini tulisannya. Kalau kita belajar khot ya, kalau belajar khot ini kan garis. Ya bagaimana ya, harus ke bawah ekornya, nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu. Jadi kalau dalam ilmu khot, misalkan kita tulis nih, ba di mana? Ba di sini, ba ini begini ba. Ta juga sama di sini. Nun di sini. Nah, sini. Ininya, ekornya. Dal di mana dal? Punggungnya panjang. Nah, ini harus lurus dengan garis nih. Ro bagaimana? Punggungnya kecil, ekornya ke bawah. Nah, itu para pelajar khot kita. Ya bagaimana? Ya juga sama. Ya, kita bisa lihat gini. Ke bawah dia. Terus dipotong ini jadilah harokat kasroh, baris bawah. Jadi kenapa? Coba saja wawu disukunkan, terus panjangkan bunyinya. Yang keluar huruf apa? Huruf u. Wa, wi, au. Jadi al-jauh. Ya, i, ai. Jadi i. Ya enggak? Was sama. Jadi bunyi fathah
fathaha. Nah, jadi harokat itu ada makhrajnya, itu al-jawf. Al-jawf. Jadi ketika huruf berharokat berarti huruf itu sudah bercampur makhrajnya dengan makhraj lain, itu al-jawf. Ada yang mengatakan ada 14. Enggak, ada 14 dihilangkan. Al-jawf yang dihilangkan sama dia, enggak ada al-jawf seperti pendapat yang pertama tadi yang mengatakan 16, ditambah lam, nun dan ra. Ini satu makhraj ini. Satu makhraj, jadikan satu makhraj saja. Karena di situ-situ aja. Anggap saja ini ujung lidah. Ini ujung lidah nih. Ini kami. Mau bilang lam, mau bilang ro, mau bilang di situ aja. Kalau yang jadi mata gini. Wallamu adnaha limuntahaha. Wan nun min tarafi tahtu ja'al. Jadi kan jadi bawah lam. Warra yudani, ra di belakangnya lagi. Di zahrin adkhalu ke dalam. Jadi misalkan kita gini. Lam misalkan al. Sini. Al. Berarti ini di mana? Al. Di bawahnya an. Ra-nya sini. Al an ar. Ra. Ya kan? Tapi kadang-kadang situ aja. Al an ar gitu aja. Ya enggak? Makanya Imam Ghazali enggak menyebutkan partikel kedua daripada huruf itu karena tabi'i. Kembali ke tabi'inya. Yang lidahnya pendek ke dalam dia. Al tetap semuanya ke dalam banget itu. Baru ke dalam. Keluar sekali enggak jelek juga. Nggak tabi'i. Maka yang tabi'i yang enak aja gimana? Oh iya, al juga Nah, apa solusi Imam Ghazali? Enggak beda makhrajnya. Solusinya apa? Ada sifat inhiraf. Apa arti inhiraf? Sering menerjal makhraj lain. Inhiraf, melenceng ya. Kadang ketika mengucapkannya menerobos makhraj lain. Itu solusinya. Jadi lam beda. Lam, nun dan ra beda. Ya kan? Kalau dia satu makhraj. Satu makhraj berarti berkurang makhrajnya jadi 14. Tapi yang kita pilih ada 17. Nanti kita hafal bersama-sama. Itu yang dipilih oleh para ulama, ada 17. Ada 17 makhraj. Jadi makharijul huruf bisa 17 ala alladhi yaftahu man ikhtabar. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu ada 17 berdasarkan jumhurul ulama atau orang-orang yang pakar di bidang ilmu tajwid. Yang dipilih oleh orang-orang pakar. Yaftahu man ikhtabar. Ikhtabar yakhtabiru, orang yang sudah teruji kemampuan ilmunya gitu. Orang yang sudah inilah mahir. Ikhtabar. Jadi pendapat yang terkuat yang kita pelajari ada 17, nanti akan kita rinci. Dan ini harus tahu. Nah, intinya belajar makharijul huruf itu adalah belajar alamat huruf sebenarnya agar menghasilkan bunyi yang tepat. Nah, bagaimana agar bunyi itu bisa berbunyi bagaimana? Nah, nanti ada sifat-sifatnya. Nah, makanya sifatul huruf tentang cara mengucapkan huruf. Kalau makharijul huruf alamatnya saja, nggak ada contoh sebenarnya. Cuma harus dihafal dengan rutin alamatnya di mana sehingga nanti kita mampu berdalil. Kok gitu bunyinya? Pasti salah makhraj. Misalkan ihdinas sirah. Walaupun ada qiraat yang baca begitu. Atau misalkan contoh yang lain ya. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan itu. Aduh, Doni tidak bisa lihat. Kalau antum sudah belajar makhraj, antum nanti
Kalau pengen gol kan keliru lah. Tapi itu yang dihitung ya artinya udah Allah alam nggak ada. Langsung ke sana. Kalau orang berfi apa aja fi? Kalau fi kan hak itu. Ujung akhirnya itu maksudnya. Iya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalau fi maknanya beda, bisa berubah. Nah makanya kalau saya Jeffrey bagus jawabannya. Bagaimana? Ya kalau ilmu syariat salah ya salah itu. Tak bisa dibenarkan baca seperti itu. Salah ya. Nah tapi bagaimana kalau dalam fikih sah nggak sholatnya? Sah. Gitu. Tapi nah itu nanti panjang pembahasannya. Kalau lil ummi sama-sama nggak tahu, ilmu tadi nggak tahu itu kan sah. Tapi bagi yang tahu gimana? Nah, makanya kan para ulama juga kadang-kadang gimana tuh sih? Kita tadi bermakmum bacaannya salah. Qiraah syadzah soalnya. Itu dia bilang qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu nggak ada sanadnya bacaan itu gitu aja. Ibarat saja ya soalnya sah kan beda kalau ibaratul. Nah, yang dibahasnya kemarin dibahas dari pas khotib Jumat itu kan dibahas tuh. Ada ibadatul jawari. Ibadah jawari. Itu kadang-kadang salah aja dibenarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang hamba yang mengatakan, "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu kan gitu. Itu Allah tersenyum. Pakai bahagia aja salah ucap. Tapi enggak kepingin salah ucap sih. Memang enggak bisa. Dia nggak alhamdulillah misalkan alhamdulillah apa arti alhamdulillah segala puji bagi Allah itu maksud kamu gitu. Tapi sebenarnya salah mau segala puji bagi Allah pakai hak alhamdulillah yang betul kalau pakai alhamdulillah kebinasaan artinya itu kalau mau nggak tahu tapi kan dia yakinnya nggak begitu saya nggak maksudnya begitu maksud saya kan segala puji bagi Allah kan gitu. Cuma salah ucap aja, untung maklum dia bukan orang Arab kan gitu. Nah makanya tentunya belajar. Ya itu beda. Jadi alamat. Makanya ketika antum mengalami suatu bunyi sampai hari kiamat pun antum misalkan gini nih. Kalau anak misalkan kuat hidup sampai hari kiamat, terus anak patung untuk yang disetting untuk memukul ini. Sampai kapanpun begitu bunyinya. Berubah karena makronya tepat makronya apa pulpen dengan ketika beda makro lagi nah lain lagi bunyinya ini beda partikel pertamanya misalkan ini ya ini partikel pertama nih makro intinya ini dengan pulpen gitu tapi kemana dia mendekat mengarah kalau dia menempel ke sini itu bunyinya lidah pun begitu ujung lidah. Kalau ditempelkan ke ujung giginya menghasilkan bunyi ini. Kalau di pangkal gigi serinya menghasilkan bunyi ini. Gitu. Nah, itu makhraj. Jadi makhraj itu terkait dengan di mana alamatnya dan sifat itu cara mengucapkan huruf ba'da usulhi ala makhrajihi. Setelah sampai ke makhrajnya, nah bagaimana hasil bunyi itu? Baru Imam Ghazali memiliki klasifikasi. Oh ini kayaknya nggak ada nafas ini, maka namakan saja dia jahar. Gitu. Ini ada nafasnya nih hamas. Kalau dilihat dari segi suara, ini suaranya mengalir nih. Nggak ada yang menghalangi. Suaranya mengalir, nggak tertekan. Nah, tertahan kalau ini tertahan suaranya maka dia sudah ngalir god maka dia bikinlah kaidah bikin bait yang menjelaskan bahwa ini dari segi suara kalau tertahan ada segini terus coba bunyikan lagi Rasulullah mungkin ini dari talakinya dia ya dari guru ketika sampai tercipta metodologi matan seperti ini
kan penelitian. Itu dia. Kalau dulu kan nggak ada talaqi dari bibir ke bibir, gurunya yang salah gitu, bukan begitu. Nah, lama-lama dari bacaan-bacaan itu kan diteliti dia. Kenapa? Agar yang di kemudian hari bisa sambung ilmunya ke Rasulullah. Nah jadi, oh ini antara ini dengan ini pasti berhubungannya. Nah, maka nanti disamakan persepsinya dari mulai kita generasi keberapa sekarang sampai ke Imam Ghazali ke Rasulullah ada 15 generasi. Kalau kita sekarang 32. Bahkan Kiai Arwani itu ngasih ke murid-muridnya 34. Ada Mbah Munawar, Mbah Nawir. ada lagi Mbah Manan Syakur, muridnya Mbah Arwani. Santrinya ada di Bogor, namanya Ustaz Fatur Rahman, itu santrinya ke 34. Berarti ke gurunya 33, berarti dia dapatnya dari Mbah Arwani 32, jadi ke 33. Sementara sekarang banyak pesanan 28, 29. Karena nyatanya langsung ke Syekh. Dan terus ada yang itu dicari. Sudah banyak yang meninggal, makanya langka. Sanad yang ke-28 bahkan disangsikan. Karena sekarang 29. Tapi Imam Ghazali nggak salah lagi. Nah, jadi apa yang antum hafal itu kan masih berupa matan. Nah, nanti itu harus dihafal dalilnya dengan makna. Jadi matan yang makhrajul huruf itu untuk menguatkan pendalilan, tapi tetap nanti harus dihafal juga sampai di mana titiknya sehingga menjadi dalil buat huruf itu. Dari mana makhrajnya huruf ghain sama kha? Adnahu, dari misalkan dari adnal halqi, tenggorokan yang paling bawah. Tuh, emang ini bawah? Ayo kita samakan persepsi dulu ya. Ini bawah apa atas? Ini atas atau bawah? Bawah. Oh itu Kenapa atas. disebut atas? Paling dalam. Jadi dalam hal makhrajul huruf, Kalau ke bawah atas. jadi pita suara di mana? Sini kan? Iya, paling atas. Jadi semakin ke sini semakin ke atas dia. Semakin ke sini semakin ke bawah. Semakin ke bawah. Ke atasnya di sini. Ini makanya aqsa. Aqsa wastu Adna. adna. Adna kan dari ada rendah di bawah. Adna. Adna halqi. Ini adna halqi. Mana dalilnya bahwa huruf ghain sama kha adna halqi? Adna ghainul kha. Terus qaf dari mana keluarnya? Dari aqsal lisan yang mengarah ke fauqu. Sini atas. Asfal bawah. Berarti kalau ini langit-langit, ini tenggorokan kita ya, kerongkongan kita, tenggorokan kita. Nah ini adnal halqi di sini misalkan, ya, adnal halqi di sini. Sini ada anak-anak. Maka qaf di sini nih. Nah, ini dia. Ini udah mencapai, nah ini qaf nih, tak, nah sini qaf. Ini aqsal lisan. Fauqu ke atas ini. Nah, sini. Berarti kaf dari mana? Kaf dari sini. Hanya saja dia asfal, ke bawah ya. Ke bawah sih. Aku. Karena ketika ke sini dia nggak ada suaranya tertahan dia. Napas pun nggak ada. Muncul dia berkola. Aku. Iku. Uku. Sementara ketika dia ke sini, nah, ketika sini suara tertahan, tetapi ada nafas. Makanya sifatnya hamas ada.
itu pendalilan, maka nanti dihafal dari coba adnahu ghainun kha'uha, coba sama-sama adnahu ghainun kha'uha koma situ. wal qafu Udah belum? Koma ini. Si koma. Dari di adnahu ghainun kha'uha kasih koma. Adnahu ghainun kha'uha koma. Maksud titik ada di situ. Sebagai tanda bahwa itu jalannya sampai di situ. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Sampai fawqu. Koma fawqu. Tsummal kafu asfalu, koma lagi. Fawqu, tsummal kafu asfalu, koma. Tapi tetap dihafal dulu secara matan ya. Setelah hafal secara matan baru dihafal secara makna. Oke. Biar nanti ketika pendalilan nggak nyambung ke makhluk lain, ya kan? Apa dalilnya qaf? Kalian ngambilnya di luar qaf dari matan sebelum, dari bait sebelumnya. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Nanti jangan sampai wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu. Habis itu nanti dalilnya salah lah, itu kan dalil kaf lagi. Jadi tadi dah sampai mana tadi? Tsummal kafu asfal. Nah, dari wal wastu fajimu shin ya. Titik udah tepat itu. Wadadu min hafatihi idwaliya la rasa min aisar aw yunaha. Paling panjang itu. Sampai jadi dari wadada apa? Wallahu min hafatihi idwaliya la rasa min aisar aw yunaha. Dan dari itu dari tepi lidah yang bertemu dengan geraham, baik yang samping maupun yang kiri maupun yang kanan. Atau dua-duanya dirasakan tepinya, kita punya tepi lidah. Oh iya, kita bisa membayangkan lidah kita kan. Oh iya, saya punya lidah. Unsurnya ada pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, ada tepinya. Tepinya itulah yang kita tempelkan ke gigi geraham. Boleh begini, yang misalkan ini yang kanan. Boleh begini. Boleh. Boleh dua-duanya. Ghairil maghdubi alaihim maka ketika tepat maknanya pasti betul pengucapannya. Karena betul, maka siapapun yang menyimak antum akan diam. Kecuali ada misalkan sedikit yang ini mungkin dotnya kurang, istilahnya kurang atau apa, nanti ditegur sedikit, tapi maknanya sudah benar gitu. Jadi kalau walabbo pasti salah, siapapun yang menyimak pasti akan salah. Atau walab misalkan shin a'udzu billahi minasy syaitan. Enggak perlu begitu karena shin sifatnya enggak seperti itu. Minasy a'udzu billahi minasy enggak perlu itu minasy apa begitu. Cukup shin sementara segitu dulu ya. Nanti ketika menjelaskan tentang bab makhluk kayak gini Mi. Kayak gini, Bang. Kalau ini ya dijelasin Pak Ustaz. Apanya? Yang berarti sama dengan yang di buku ini ya. Jelasin juga. Kayak ma'ani, mabani itu. Kalau misalkan itu perlu dijelaskan, jelaskan. Oh, gitu. Sambung aja nanti. Enggak lama waktunya. Boleh setengah jam, 1 jam, 1 jam. Boleh ketika antum membahas tentang huruf.
untuk memperkaya wawasan bahwa huruf itu tidak hanya, nah itu, jadi huruf itu tidak hanya alif, ba, ta. Ini benar huruf hijaiyah yang pertama alif. Huruf hijaiyah yang pertama apa? Alif apa hamzah? Hamzah. Hah? Hamzah. Kenapa alif ditulis alif? Ingin tampil Alif, aja. ba. Hah? Ingin tampil aja. Nah, ingin tampil aja. Ya majaz. Majazi. Majazi. Jadi majazan. Alif itu karena dia yang punya baju duluan. Hamzah belum punya apa-apa. Punya bunyi tapi nggak punya baju. Jadi kalau begini nih, misalkan wajah, amin, aksal madinah tirajul yas'an, misalkan. Ini kalau sekarang nggak tulis hamzah, orang nggak bisa baca kan, tapi orang dulu bisa baca. Karena ini wajah bacanya. Cuma dia belum punya baju, sehingga nggak bisa muncul ya. Wajah min aqsal madinah. Jadi tulisannya dulu kayak gitu. Dan ini kan udah bagus nih. Mungkin dulu nggak begini, mungkin keindahannya tulisannya. Bisa jadi nanti ada nanti urutan periwayatan dari segi penulisan Quran. Tadinya juga nggak ada titik. Makanya kenapa ada di matan Jazari ada bab dod, karena dulu ini, misalkan nggak ada titiknya, nggak ada tandanya. Kayak Makanya kenapa yang jadi wadda bistiqalatin wa makhraji mayyiz minadh-dha'i wa kulluha taji fi dha'ni dhillu dhuhri 'udmul hifdhi ayqiz wa anzir 'udma dhahri lafzi dhahir la ghashu wa dhu qadmin dhalam ughlu dhalama dhufri. Semua itu dha katanya. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai dibaca dhad katanya. Karena belum ada bedanya, maka untuk membedakan sa dengan dhad, maka dhad itu dikasih titik. Terus ini bagaimana? Kasih begini aja nih. Nah, ini dha berarti, kalau ini dha berarti, nah gitu. Makanya sa dha ta dha. Dulunya nggak ada. Bahkan ini kan baru. Hukumnya apa? Bid'ah. Hukumnya apa ini? Tapi bid'ah wajibah gitu. Wajib kalau nggak ada gitu, nggak ada bisa baca gitu. Beda dengan orang dulu talakinya duluan daripada hurufnya dikenal, sehingga mau ditipu bagaimanapun nggak bisa salah. Sekarang udah begini semakin memperkuat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, karena beda kemampuan orang-orang dulu dan orang sekarang, sehingga dengan adanya metodologi seperti ini nggak akan bisa ditukar lagi. Ya, nanti makanya anak-anak bab sama bab perlu itu, bukan nggak perlu, hanya nanti